فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna dari berlebihan yang dilarang ketika makan dan minum itu seperti apa maksudnya? Jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala telah mengatakan dalam surat Al-A'raf, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hendaknya kalian makan, yaitu ini amarnya adalah lil ibahah seperti yang dijelaskan oleh para a'immah, yaitu silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, tetapi jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Zadul Ma'ad, yaitu tidak sampai memenuhi rongga makanan, yaitu tidak sampai memenuhi perut, tetapi masih ada tempat yang lapang untuk udara, masih ada tempat yang lapang untuk air, dan masih ada tempat yang lapang untuk makanan. Jadi tidak betul-betul dipenuhi makanan, tidak betul-betul dipenuhi oleh air minum saja, atau tidak betul-betul dipenuhi oleh udara, yaitu sangat kosong dari makanan dan minuman, tetapi semuanya ada bagiannya. Memang ada hadis yang sebagian ulama menhasankannya, walaupun ya diperselisihkan sebenarnya apakah hasan atau tidak sampai hasan, tentang apa itu sulusahu li ta'ami wa sulusuhu li syurbih wa sulusuhu lil hawa, atau li nafasih, sepertiganya untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiganya untuk udara, diperselisihkan. Tetapi kata Ibnul Qayyim, dari sisi kesehatan inilah yang paling setimbang. Jadi masih ada tempat untuk diisi air, sehingga makanan itu bisa diproses. Kalau tanpa air sama sekali tentunya ini juga tidak baik. Tapi memang ada tempatnya, dan juga proses itu memerlukan udara untuk pembakaran dan sebagainya. Makanya masih perlu itu. Karena kalau penuh, maka dia akan menimbulkan uap yang banyak, di samping perutnya akan bekerja terlalu berat. Intinya jangan sampai penuh. Karena kalau penuh, kemudian bekerja terlalu berat, perutnya akan cepat letih dan sakit, dan timbul uap yang banyak, memenuhi otak. Akhirnya jadi melemah, jadi mengantuk banyak, jadi kurang aktivitas dan sebagainya. Jadi yang dikatakan tidak berlebihan yaitu tidak sampai kelaparan dan tidak sampai kekenyangan. Karena kalau sering kenyang ini akan menimbulkan berbagai jenis kemudaratan, mengurangi semangat di dalam ibadah, dan mengurangi kemampuan untuk berpikir dan seterusnya karena kekenyangan. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, barang siapa makan yang banyak dia akan minum banyak. Barang siapa minum banyak maka dia akan tidur banyak. Barang siapa tidur banyak, maka dia akan kehilangan kebaikan yang banyak. Dan seterusnya. Jadi tidak sampai kelaparan, tapi juga tidak sampai kekenyangan, tapi secukupnya saja. Walaupun jelas ada dalil-dalil, hadis Abi Hurairah dan beberapa hadis yang lain menunjukkan boleh seseorang itu sekali-sekali, bukan terus-menerus, sekali-sekali dia kenyang, makan sampai kenyang, sampai Abu Hurairah mengatakan, lam ajid lahu maslakan, saya tidak mendapatkan tempat lagi untuk dia mengalir di dalam perut saya, yaitu susu tersebut. Yaitu jarang-jarang makan sampai kekenyangan. Tapi seringnya adalah ya secukupnya. Untuk masing-masing orang lain-lain mungkin, sesuai dengan kadar aktivitas dia sehari-hari. Tapi jangan sampai kekenyangan, dan juga jangan sampai kelaparan. Tayyib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, tapi hadisnya sebenarnya agak lemah. Tapi Ibnul Qayyim dan sejumlah ulama memakai hadis ini sebagai pelajaran, yaitu Rasulullah SAW kalau makan beliau berhenti sebelum merasa kenyang. Yaitu ini sekedar kehati-hatian, yaitu tidak sampai kekenyangan, begitu hendak kenyang kemudian berhenti. Dan dalil-dalil perlu digabungkan satu sama lain. Tayyib, wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.